hukuman mati dilakukan tanpa ada aturan, itu pelanggaran HAM. Ada undang-undang perlindungan anak yang mengatur hukuman mati itu adalah memberikan pesan bahwa di negara ini tidak ada ruang kepada siapapun untuk siapapun yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak. Baik, saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kronologis awal secara singkat sampai tentang kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Yang pertama, pada bulan Mei, tepatnya 18 Mei, saya mendampingi para korban dan orang tua korban. Awalnya itu 3 orang yang datang ke saya, 3 orang korban dan orang tuanya menguasakan hukum kepada saya untuk didampingi dalam membuat laporan polisi, dan saya lakukan pendampingan di Polda Jabar pada saat itu. Nah, setelah kita melakukan laporan polisi di Polda Jabar dan dilakukan visum dan penyidikan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar sampai proses pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, dan jaksa menuntut pada waktu itu 1 hukuman mati yang pokoknya, yang kedua pembubaran yayasan, dan disita asetnya untuk kebutuhan anak, masa depan anaknya. Nah, selanjutnya dalam tuntutan itu, selain itu dituntut Heri Wirawan ini supaya dikebiri. Nah, dikebiri lalu dikenakan restitusi. Ya, restitusinya pada saat itu yang melakukan perhitungannya itu bukan saya tapi dari pihak LPSK. Nah, kemudian hakim memutus sangat jauh dari harapan kami maupun jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, dan hakim memberikan putusan hukuman seumur hidup kepada Heri Wirawan dan restitusi. Nah, itu yang menjadi permasalahan sampai hari ini. Saya mencoba komunikasi dengan pihak kejaksaan dari JPU untuk melakukan banding, dan itu kira-kira yang singkatnya ya, yang ini. Karena kejadian ini, kenapa kita ngotot meminta hukuman mati? Karena ini unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 di pasal 5. Ini korbannya lebih dari 1 orang. Itu menjadi syarat utama, unsur yang paling harus dipenuhi itu lebih dari 1 orang. Sementara fakta di persidangan, korban bukan lebih dari 1 orang lagi, lebih dari 10 orang. Dan 8 orang yang hamil, sampai ada 2 kali. Itu karena dilakukan sejak 2016 sampai 2001 mulai terungkapnya. Itu kronologi singkat yang saya sampaikan. Dan kali ini kebetulan kami kedatangan kawan kami dari aktivis pemerhati sosial yang sudah lama tidak ketemu. Nah, ini apa kabar? Ya, baik. Alah, ini kita udah lama nggak ketemu ya. Baik. Itu yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kronologis singkatnya. Mungkin apa ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, baik. Kejadiannya ini kan 2016 sampai 2021. Ya. Baru terungkap ini 2021. Dan itu dilakukan terus-menerus oleh si pelaku secara berulang-ulang. Apakah itu dikategorikan suka sama suka atau tidak? Gini, kalau suka sama suka itu dilakukan sama sesama dewasa, baik laki maupun perempuannya. Ya. Ya. Itu suka sama suka kalau laki perempuannya sudah dewasa, itu tidak ada pelanggaran dari hukum positif ya, tapi kalau dari agama ya itu jelas salah. Yang jadi masalah tadi pertanyaan bahwa apakah ini suka sama suka yang dilakukan dari 2016 sampai 2001, dan ini
korbannya anak, ya, anak, Ya. ya. Anak itu tidak ada istilah suka sama suka, karena bagaimanapun juga namanya anak, Ya. ya. Anak itu tetap harus ada dalam perlindungan dari semua pihak, ya. Ya. Dari negara, dari masyarakat, dari lembaga-lembaga sosial, dari aparat, itu semua harus dilindungi. Jadi semua berperan untuk melindungi. Jangan karena si anak, walaupun anaknya ini suka di jalan, kadang-kadang maaf ya, yang suka di jalan lalu diperlakukan tidak senonoh, itu pelanggaran anak ya, pelanggaran hak anak. Itu tidak ada suka sama suka dalam posisi korban anak ya. Ya. Kalau kasusnya dengan anak di bawah umur. Baik, itu berarti tidak ada dikategorikan suka sama suka. Tidak ada dalam kasus anak itu, tidak ada ya. Ya, Tetap baik. anak harus jadi korban. Ya, baik. Apakah mungkin hakim tidak menjatuhi hukuman mati karena takut melanggar HAM, sebagaimana pernyataan Komnas HAM? Ya, itulah saya anehnya ya. Kalau saya pernah diwawancara waktu itu di salah satu TV swasta, dan kita sempat berdebat dengan Komnas HAM, yang mana Komnas HAM itu pernah menyampaikan kalau hukuman mati itu pelanggaran HAM ya. Saya bilang, apakah orang yang ditahan, jangankan tahunan, 1 hari saja ditahan, dipenjarakan 1 hari tanpa ada aturan, ya, anggap polisi menahan seseorang tanpa ada aturannya dan tanpa ada prosedur yang jelas, apakah itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM kan? Ya. Nah itu dengan hukuman mati juga begitu. Kalau hukuman mati dilakukan tanpa ada aturan, Ya. itu pelanggaran HAM. Ini undang-undang ini sudah jelas di Undang-Undang Nomor 17 2016 ini bagian daripada komitmen negara bahwa benar-benar negara melindungi anak Ya. di negeri ini. Maka hukuman mati itu memberikan pesan kepada siapapun yang berani-berani melakukan kejahatan terhadap anak, tidak ada tempat, tidak ada ruang di negeri ini untuk siapapun ya. Ya. Itu yang menjadi persoalan sekarang, yang menjadi saya mencoba komunikasi dengan jaksa penuntut umum Ya. bahwa ini harus banding. Persoalan nanti hakim pengadilan tinggi mengabulkan atau tidak, itu persoalan lain. Yang jelas komitmen kejaksaan yang dalam hal ini mewakili korban, Ya. ini harus komitmen juga baik terhadap untuk keadilan korban ya, untuk keadilan publik, dan berkomitmen terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan bukan harga yang murah membuat undang-undang itu. Ya. Begitu. Ya, Baik. demikianlah itu saya sampaikan tadi pembahasan tentang lolosnya Heri Wirawan dari hukuman mati yang dijatuhi oleh majelis hakim, malah dihukumnya seumur hidup ya, di penjara seumur hidup. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba membahas kelanjutan kasus ini setelah nanti ada putusan dari pengadilan tinggi ya atas banding ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.